Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siaga, bertemu lagi dengan Yanda Eko. Hari ini materi latihan untuk pramuka yaitu tentang lambang gerakan pramuka. Sebelum kita mulai apa itu lambang gerakan pramuka, ayo teriakkan lagi, semangat lagi. Kita semangat ya. Ketika Yanda panggil siaga, sampean semuanya, anak-anakku semuanya, tangannya dikepalkan, diangkat, teriak siap, gitu ya. Teriakkan sampai Yanda di sini dengar, gitu ya. Yuk kita mulai ya, siap semuanya ya. Siaga. Mana suaranya nggak dengar? Ulangi. Siaga. Oke, betul kayak gitu. Sip, tepuk tangan. Baik anak-anakku siaga, kali ini Yanda mau menjelaskan tentang lambang gerakan pramuka. Disimak baik-baik ya. Lambang gerakan pramuka yang ada di Indonesia yaitu berupa tunas kelapa. Nih seperti ini, yang berputar-putar ini. Nah ini lambang gerakan pramuka itu berbentuk gambar siluet. Gambar siluet tunas kelapa. Apa itu siluet? Siluet itu ya kayak gini nih anak-anakku, gambar bayangan yang berwarna hitam begini nih, gambar siluet. Apa artinya tunas kelapa ini? Oke, kita mulai. Arti lambang gerakan pramuka. Yang pertama, buah nyiur. Buah nyiur itu apa ya Anda? Buah nyiur itu ya buah kelapa yang mau tumbuh. Buah kelapa itu yang sudah mulai muncul tunas kecilnya begitu itu ya. Buah nyiur mulai tumbuh. Kita sebutnya dengan atau dinamakan cikal. Istilah cikal, apa itu Yanda cikal? Cikal adalah penduduk asli yang pertama menurunkan generasi baru. Jadi maksudnya adalah lambang yang dimaksud itu supaya seorang pramuka itu merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jadi diharapkan anak-anak pramuka seperti anak-anakku siaga ini nantinya akan menjadi generasi-generasi yang merupakan inti dari kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Menjadi pelopor, menjadi contoh yang baik untuk generasi-generasi Indonesia. Itu buahnya ya. Jadi kalau kita mundur begitu, nah ini buahnya ini. Jadi ini buah kelapanya, kemudian muncul ini namanya buah nyiur yang mau tumbuh. Ini buah nyiur yang tumbuh, gitu ya. Buah nyiur yang tumbuh. Yang kedua, kenapa kok dipilih buah kelapa? Kok nggak dipilih buah mangga atau buah stroberi begitu ya? Karena buah kelapa itu awet, dapat bertahan lama, melambangkan bahwa seorang pramuka itu sehat, baik rohani maupun jasmaninya, kuat, ulet itu rajin dalam menghadapi tantangan hidup untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi maksudnya kenapa kok yang dipakai buah kelapa? Karena buah kelapa itu tahan lama, melambangkan seorang pramuka yang sehat baik rohani maupun jasmaninya, kuat, ulet dalam menghadapi semua tantangan itu. Jadi itu maksud kenapa dipilih buah kelapa bukan buah yang lainnya. Selain itu juga kenapa kok memilihnya buah kelapa gitu ya? Karena kelapa itu dapat tumbuh di mana saja. Nah, buah kelapa ini itu dapat tumbuh di mana saja. Ini maksudnya adalah pramuka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana dia berada. Jadi kalau anak-anakku berada di wilayah sini bisa menyesuaikan, berpindah ke sana bisa menyesuaikan, berkemah di sini bisa menyesuaikan, berkemah di sana bisa menyesuaikan. Itu artinya pramuka harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat di mana ia berada.
Itu kenapa dipilih buah kelapa. Yang kedua juga, buah kelapa itu pohonnya lurus. Anak pernah tahu kan ya, pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu kan batangnya lurus begitu saja, tidak bercabang-cabang, tidak seperti pohon-pohon lainnya. Apa maksudnya? Pohonnya lurus menjulang tinggi, sebagai kiasan, sebagai tanda bahwa seorang pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi, mulia dan jujur, serta tetap tegak, tak tergoyahkan. Pramuka anak-anakku pramuka harus punya cita-cita yang tinggi, seperti kiasan pohon kelapa yang lurus, tegak, harus tak tergoyahkan. Berikutnya juga ada, kenapa kok lagi-lagi dipilih buah kelapa, pohon kelapa gitu ya, karena akar pohon kelapa itu tumbuh kuat. Jadi kalau anak-anakku tahu, pohon kelapa itu sangat susah untuk tumbang, sangat susah untuk roboh. Kenapa? Karena dia mempunyai akar yang kuat. Ini mengkiaskan tekad dan keyakinan anggota pramuka berpegang pada dasar dan landasan yang baik, benar, kuat untuk mencapai cita-citanya. Jadi ini bermaksud bahwa anak-anak pramuka harus kuat dalam pendiriannya, harus kuat dalam kebaikan, dengan landasan yang baik, harus sangat kuat. Punya cita-cita ini baik, yang kuat gitu. Yang terakhir, kenapa kok dipilih buah kelapa? Ini karena kelapa adalah pohon yang serbaguna, anak-anakku. Maksudnya bagaimana ya, Anda? Ya, dari akar sampai daun, sebagai pohon dia sangat berguna. Ya, kita mulai dari daun dulu ya. Daun, anak-anakku pernah tahu daun kelapa buat apa? Betul, buat ketupat, ya kan? Dibuat bungkusnya ketupat itu, anak-anakku pasti tahu. Kemudian di tengahnya daunnya, tulang daunnya dibuat apa? Betul, sapu lidi, tulang daunnya. Ada juga yang memanfaatkan daun kelapa itu untuk atap rumah. Ada ya, dipakai untuk atap rumah. Itu baru daun. Buahnya, wow, buahnya malah sangat, semuanya bisa berguna. Serabutnya, kulitnya itu ya, batoknya itu, yang sebelum ke buahnya itu serabutnya, anak-anakku pernah tahu dibuat keset di depan rumah yang warnanya coklatan itu juga dari sabut kelapa. Kemudian buahnya, batoknya atau cangkangnya gitu ya, itu bisa dipakai berbagai macam kerajinan yang punya tekstur sangat kuat. Santan, dibuat airnya, dibuat minum dan sebagainya. Banyak banget kegunaannya gitu ya. Berikutnya, siapa sih Anda yang menciptakan lambang gerakan pramuka itu tadi, yang menciptakan tunas kelapa itu tadi? Yang menciptakan adalah Bapak Sunarjo Atmodipuro. Siapa beliau itu? Beliau itu seorang pembina pramuka, anak-anakku. Beliau adalah pembina pramuka dari, atau yang bekerja di Departemen Pertanian. Di Departemen Pertanian. Beliau seorang PNS, pegawai negeri sipil, yang berada di Departemen Pertanian. Siapa tadi namanya? Sunarjo Atmodipuro, atau kita bisa bacanya Sunaryo. Ini ejaan lama ya, Sunaryo Atmodipuro. Kapan pertama kali lambang gerakan pramuka ini dipakai? Digunakan sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961. Kapan digunakannya? Dalam penyerahan Panji. Panji itu bendera ya. Bendera oleh Presiden Insinyur Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Bapak Pramuka Indonesia pada Pawai Besar Pramuka. Jadi pertama kali dipakai dalam sebuah bendera begitu, kemudian dari Presiden Bapak Insinyur Soekarno diberikan kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pemakaian lambang gerakan pramuka pada bendera, gambar tunas kelapanya itu tadi ya, gambar siluetnya itu
pada bendera, pada papan nama, pada cap dan sebagainya itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan dengan SK Kuarnas nomor 06/KN/72 tahun 1972 dan telah mendapatkan hak paten dari Departemen Kehakiman. Begitu anak-anak. Jadi Anda ulangi, lambang gerakan pramuka di Indonesia yaitu berbentuk siluet tunas kelapa. Apa tadi siluet? Iya betul, gambar bayangan ya. Siluet tunas kelapa. Itu materi yang Anda bisa berikan. Setelah ini silakan dijawab pertanyaan di bawah video ini. Gitu nggih. Terima kasih, tetap semangat ikut pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.